Ibu Yuni, Guru PPKN SMA Negeri 5 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 11. Semakin besar, semakin pintar pula. Tapi jangan lupa, memasuki kelas yang semakin tinggi pula tantangan yang akan kalian hadapi. Untuk itu, selalulah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh di setiap memulai maupun mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokoler kesehatan ya. Oke, pada awal pembelajaran PPKN di kelas 11 ini, kalian akan diajak untuk menelaah harmonisasi hak kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selamat belajar. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Konsep hak asasi manusia. Pada bagian ini, kalian akan diajak menelaah makna hak asasi manusia dengan harapan supaya kalian dapat mengidentifikasikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, marilah kita simak 3 fakta berikut ini. Fakta yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya diri sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Fakta yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Fakta yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kebahagiaan, kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Nah, dapatkah kalian menangkap 3 fakta berikut tadi? Dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yaitu diantaranya hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Maka, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, sampai di sini tentu kalian sudah paham tentang makna hak asasi. Sekarang kita lanjutkan mengenai
ciri-ciri hak asasi manusia. Dibandingkan dengan hak-hak lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yaitu hakiki. Hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ciri yang kedua yaitu universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lain. Ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan ciri yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak-haknya, baik sipil, politik, ataupun ekonomi dan sosial budaya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak boleh dilanggar dan dipisahkan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Namun demikian, yang tidak boleh kita lupakan bahwa di dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan kepada manusia sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya. Sekarang, mari kita masuk pada kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksanakannya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapat upah setelah melakukan pekerjaan. Selain itu, hak yang didapatkannya seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi dari orang lain juga ada. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan tertentu sebagai salah satu akibat dan dipenuhinya kewajiban oleh seorang guru yang melaksanakan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban dianggap tidak seimbang atau dilaksanakan tidak seimbang. Nah, dari paparan materi tersebut, saya kira kalian sudah paham mengenai makna hak dan kewajiban. Untuk itu, harapan kami kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menerapkannya pula mana yang menjadi hak dan kewajiban kalian.
Sebagai umpan balik, tugas kalian untuk mengerjakan dan pendalaman tentang materi yang telah kami paparkan tadi. Tugas yang pertama, cari minimal 3 definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa ahli. Kalian dapat mencari dari buku sumber atau media online. Tulis dalam bentuk tabel di bawah ini. Yang kedua, analisislah persamaan dan perbedaan definisi tersebut. Yang ketiga, tulis kembali pengertian hak asasi manusia sebagai pengingat-pengingat kita lagi, yaitu ditulis kembali pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Oke. Demikian anak-anak pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap sehat dan tetap sukses untuk kalian. Jangan lupa protokol tetap dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.